Kalau yang apa, yang sepengalaman saya apa namanya itu, menjadi menjadi Pak Comblang itu, eee, 3 bulan, ya. Itu kan terlalu cepat gitu untuk mengenal calon kita kok cuman 3 bulan, ya. Kalau pacaran kan bisa seenaknya, semumpung masih senang, mumpung masih happy, ya udah kenalan lebih dekat aja. Nah, itulah gitu. Jadi itulah beberapa alasan orang kemudian, memilih untuk nggak pakai ta'aruf atau nggak mau ta'aruf, itu begitu. Ya, nah lalu kemudian cara ngenal calon dalam Islam itu namanya ta'aruf. Nah, ta'aruf itu apa? Kan kalau ta'aruf itu kan artinya, ya intinya kan perkenalan. Kalau cuman kenalan, kalau sama-sama kenalan kenapa nggak pacaran aja? Kan sama-sama kenalan, pacaran juga kenalan, bahkan pacaran itu, lebih dalam kenalnya, ya. Luar dalam bisa kenal gitu ya. Ya, bahasa ekstrimnya kayak gitu. Kemudian, pacaran itu kan nggak apa-apa, menurut teman-teman yang nggak mau ta'aruf ya, nggak mau nggak mau pakai, mekanisme ta'aruf, kemudian pacaran itu kan asal aman aja nggak apa-apa. Maksudnya aman itu nggak pakai, no kiss, no touch gitu ya, tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan, ya. Kalau tidak ada sentuhan, apa, tidak ada kiss, ya no kiss, no touch, ya ngapain pacaran kan gitu. Padahal pacaran kan intinya di situ, senang-senang, gitu. Nah kemudian, eee, apa, ta'aruf itu kan, apa namanya, pacaran kan nanti juga bisa berjodoh, gitu kan. Atau ta'aruf, kalau misalnya cocok ya bisa berjodoh, pacaran juga bisa jadi kalau cocok ya berjodoh. Jadi ngapain ta'aruf, ya pacaran aja, nah kan gitu. Jadi itu teman-teman semuanya, cara kenal calon, apa, calon kita dalam Islam itu disebut dengan ta'aruf. Cuman, teman-teman yang belum tahu detail tentang ta'aruf, itu cenderung menggampangkan, ya cenderung kemudian muncul pemikiran-pemikiran semacam ini tadi ya. Asalkan, ya wis nggak apa-apa kan nggak ada bedanya dengan pacaran, ya udah pacaran aja. Kan intinya sama-sama kenalan, ya maka ya pacaran aja gitu. Oke, kemudian apa sebenarnya pengertian khitbah atau ta'aruf? Ya, ta'aruf itu kan sebelum sebelum khitbah gitu ya. Maka ta'aruf itu seharusnya dilakukan dalam rangka untuk khitbah gitu ya, dalam rangka untuk menikah, itu ta'aruf. Proses ta'aruf itu begitu. Jadi, apa yang membedakan antara ta'aruf dengan khitbah membedakan antara pacaran dengan ta'aruf ya atau khitbah itu sendiri, dari segi dasarnya, dari segi pondasinya, dasarnya itu bahwa, yang namanya ta'aruf ya, itu niatnya diniatkan untuk menikah. Nah, itu bedanya dengan pacaran. Kalau pacaran, belum tentu diniatkan untuk menikah. Mungkin just for fun tadi, sekedar untuk senang-senang. Nah, tapi kalau melihat pengertian, eee eee, takrif atau apa namanya, definisi dari khitbah atau melamar, ya saya kutip dari Profesor Wahbah Zuhaili di Fikih Islam wa Adilatuhu, beliau menyebutkan bahwa ini secara bahasa Indonesia ya, ta'aruf atau khitbah itu adalah menampakkan keinginan untuk menikahi pada wanita tertentu dan menyampaikannya pada wanita tersebut atau walinya. Nah, itu poin yang pertama dulu ya. Menampakkan keinginan untuk menikah pada wanita tertentu dan menyampaikannya pada wanita tersebut atau walinya. Jadi itu khitbah. Sementara itu tidak ada di dalam aktivitas pacaran. Itulah yang pertama, poin yang pertama bedanya antara, apa, pacaran dengan ta'aruf. Sehingga kalau ada seseorang melakukan, eee, ta'aruf, ya menurut dia ta'aruf atau khitbah, tapi ternyata, tidak seperti ini definisinya, maka khawatirnya adalah ta'arufnya rasa pacaran, begitu. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah khitbah itu sah disampaikan secara langsung kepada wanita yang dituju atau pada walinya dan juga sah juga melalui perantara. Ini menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili begitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang berpendapat bahwa, kan harus langsung ke walinya, ya boleh aja, itu begitu. Boleh aja, tapi saya mau mengutip pendapatnya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili bahwa boleh khitbah itu
ta'aruf itu kepada wanita yang dituju, atau mungkin si wanita itu kemudian menyatakan misalnya kalimatnya ya, kalimat ta'arufnya, "Uti," si seorang laki-laki, seorang ikhwan kemudian mau mengkhitbah atau melam me men berta'aruf, menyatakan misalnya, "Uti, apakah Uti sudah ada yang mengkhitbah atau ya sudah ada yang ngajak ta'aruf?" Kemudian kalau, apa, si ukhti itu menjawab, "Belum." "Ya bolehkah aku kemudian mengkhitbah kamu?" Nah, kalau si wanitanya itu kemudian mengatakan, "Kamu sampaikan aja kepada wali saya atau kepada bapak saya," misalnya begitu. Nah, itu juga boleh, ya. Jadi itu pengertian dari khitbah atau, melamar atau ta'aruf, itu begitu. Jadi, eee, ta'aruf itu adalah pintu permulaan saja, ya, pintu permulaan saja dari sebuah khitbah atau lamaran. Nah, sehingga kalau itu sebagai sebuah, permulaan saja, ya, bahkan proses khitbah itu sendiri kalau misalnya sudah sampai kepada proses khitbah itu sendiri, nanti boleh kemudian kalau dalam proses itu terjadi ketidakcocokan, ya, dalam proses khitbah itu terjadi ketidakcocokan, maka, boleh, eee, salah satu atau salah duanya atau kedua-duanya itu mengakhiri proses khitbahnya, gitu begitu. Nanti di belakang saya jelaskan secara detail tentang bagaimana, khitbah itu dilakukan, oke. Itu dari pengertian, oke. Kemudian apa bedanya dengan pacaran? Ya, khitbah supaya tidak berasa pacaran tidak rasanya itu nggak kayak pacaran itu apa bedanya? Yang pertama yang kita nilai dulu adalah, dari segi privasi, dari segi kerahasiaannya. Kalau pacaran, itu nggak ada rahasia lagi, ya. Semua orang kalau seorang anak cowok itu sering wakuncar ya, wakuncar itu waktu kunjung pacar, ya apel lah gitu ya. Maka anak cewek itu berarti, anak cewek dan anak cowok tadi itu berarti mereka pacaran, gitu begitu, nggak ada rahasia lagi. Jadi kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya ada tetangga kita gitu ya, di depan rumah, eee, perempuan gitu ya, sering, setiap hari itu misalnya dijemput laki-laki ya, entah itu sekolah, kuliah, ataupun kerja, ya. Laki-laki itu bukan keluarganya pasti ya, bukan keluarganya maka, eee, masyarakat di sekitar situ sudah positif bahwa, eee, itu pacaran mereka, begitu. Tapi kalau khitbah, beda, berlangsung secara rahasia. Ya, rahasia itu maksudnya apa? Ya hanya diketahui oleh kedua belah pihak, ya antara si perempuan dengan si laki-laki, atau oleh kedua keluarga saja, nggak pakai diumumkan. Tidak ada namanya perayaan walimatul khitbah, itu tidak ada. Ya, yang ada cuma walimatul urus gitu ya, perayaan pernikahan, gitu begitu. Jadi walimatul khitbah tidak ada. Sehingga kalau misalnya nanti suatu saat ya, proses khitbah itu misalnya pada proses khitbah itu terjadi ketidakcocokan, itu boleh berakhir, boleh salah satunya mengakhiri, boleh kedua-duanya mengakhiri, gitu begitu. Nah, dan itu tidak diketahui oleh orang banyak, hanya diketahui oleh 2 keluarga. Itulah apa, dari segi privasi atau kerahasiaan dari pacaran atau khitbah itu bedanya di situ. Kemudian yang kedua, adalah dari segi waktu atau lamanya, ya. Kalau pacaran itu nggak ada batasan waktu, senyampang mereka itu masih having fun ya, masih senang-senang, ya terus saja, ya. Selama kemudian belum dianggap, saling kenal ya, belum siap menikah, ya maka kemudian mereka pacaran terus, sampai ya mereka merasa puas atau mungkin barangkali kalau sudah puas kemudian putus, ya pindah ke yang lain. Tapi kalau khitbah nggak begitu, khitbah itu waktunya relatif, ya. Relatif ya jika seseorang itu sudah saling setuju dan bisa memaklumi ya, kelemahan dan kelebihan masing-masing, maka bisa langsung nikah. Ya bisa hitungan hari, bulan, kemudian, disarankan tidak terlalu lama. Kalau saya pribadi sering ditanyai, "Berapa lama sih Ustadz ketentuannya?" Kalau yang sependek yang saya pahami, tidak ada ketentuan dari para ulama ya, atau mungkin keterangan dalil yang menentukan harus sekian bulan, enggak ada. Tapi, kalau berdasarkan sebuah hadis bahwa, kalau takut terjadi sebuah fitnah, maka kebaikan itu disegerakan untuk dilakukan. Jadi kalau merasa sudah cocok, lebih baik segera, gitu begitu. Disegerakan kebaikan itu. Maka kalau menurut saya waktu 1 tahun itu sudah terlalu lama, gitu begitu. Jadi waktu khitbah selama 1 tahun itu sudah terlalu lama, itu paling lama. Apalagi kalau misalnya 4 tahun nunggu dia lulus kuliah, nah itu bukan khitbah lagi nanti jatuhnya, khawatirnya jatuhnya kepada pacaran, gitu begitu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Unsur yang dinilai adalah interaksi keduanya, ya. Interaksi keduanya apa? Kalau pacaran itu sah-sah saja interaksinya itu saling berpegangan, saling berpelukan, boncengan, bahkan yang lebih serem dari itu juga ada. Ya nggak perlu saya sebutkan di sini ya. Tapi kalau khitbah itu enggak. Makanya khitbah itu tadi di awal saya sudah sampaikan, niatnya untuk khitbah itu orang itu kalau mau baik yang melakukan khitbah maupun yang menerima khitbah, itu niatnya adalah untuk nikah, itu begitu. Sudah dari awal motivasinya untuk nikah, bukan untuk just for fun, just for trial, bukan untuk itu. Ya, apa namanya, iseng-iseng berhadiah lah istilahnya begitu, enggak. Tapi kalau khitbah itu tidak begitu. Maka ya tidak boleh berduaan. Kalau landasannya sudah begitu, ya landasannya adalah niatnya adalah, untuk menikah, kemudian landasannya adalah, apa namanya, masing-masing itu punya ketakutan kepada Allah, ya, ketakwaan itu menjadi kontrol bagi dia, maka dia tidak akan berduaan. Mereka akan takut untuk berduaan karena memang itu dilarang oleh Rasul, ya. La yahluwanna rajulu bi imra'atin ila ma'adim du mahramin. Jadi tidak boleh berduaan di antara kedua laki-laki dengan perempuan itu tanpa mahramnya, ya. Jadi larangan untuk khalwat, larangan untuk berduaan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bedanya pacaran dengan ta'aruf itu adalah, atau khitbah adalah dari sisi kepribadian atau karakter si calonnya itu. Coba kita lihat, pacaran itu penuh kepura-puraan. Itu setuju atau tidak, itu yang terjadi, fakta yang terjadi begitu. Ya, jadi seseorang itu kalau pacaran dia akan berlagak seperti yang diinginkan oleh pacarnya. Padahal bisa jadi nanti karakter di belakangnya itu, kontradiktif gitu, begitu. Atau disebutnya punya kepribadian ganda, split personality ya. Ya ibaratnya kayak mirip seperti badut gitu ya, supaya pacarnya itu seneng gitu lah. Badut kan begitu ya, tugasnya adalah menyenangkan orang penontonnya, gitu kan. Nah itu kurang lebih begitu. Tapi kalau khitbah, dalam khitbah nanti bisa secara teknis ya, secara teknis bisa saling tukar biodata. Jadi biasanya kalau saya jadi mak comblang, pak comblang itu biasanya, tukar biodata. Ya, kebetulan di majelis saya, di majelis Jodoh Fisabilillah itu ada apa, ada pembelajaran dan perjodohan di situ. Biasanya saling tukar biodata. Ya, di situlah biodata itu, berbekal biodata itu nanti mereka boleh boleh tanya gitu ya. Di dalam biodata misalnya dia sukanya apa gitu ya, kelemahannya apa gitu ya, dia nggak suka dari calonnya itu apa, nah itu bisa didiskusikan di situ. Untuk mengenal kepribadian atau karakter si calon, ya. Memang memang mungkin, itu nggak cukup ya di situ. Maka kemudian nanti proses pernikahan ya, kalau istilah saya ta'aruf itu everlasting ya. Mungkin bisa tanya kepada teman-teman yang kepada para, ustadz atau, orang-orang yang sudah menikah, bahwa antara suami dengan istri itu ta'arufnya everlasting, jadi nggak pernah selesai ta'arufnya. Mereka saling mengenal, "Oh ternyata istri saya itu misalnya tidurnya suka ngorok ya," misalnya begitu. Atau, "Suami saya itu kalau tidur ternyata ngiler," dan seterusnya. Itu baru ketahuan setelah menikah. Ya nggak masalah, tapi yang penting di awal-awal khitbah itu ada proses yang namanya saling memahami, gitu begitu. Bahwa, oh itu kelemahan yang tidak penting, ini kelebihan yang, penting dan seterusnya. Itu di proses, khitbah. Kemudian yang berikutnya, perasaan antar keduanya. Bedanya pacaran dengan ta'aruf, kalau pacaran itu nggak ada jaminan, terjaga perasaannya. Malah justru yang ada lah pengennya malah berduaan terus, gitu begitu. Sehari nggak ketemu itu rasa-rasanya 24 jam, gitu ya. Oh bener ya? Ya, jadi begitu rasanya. Ya karena terjadi interaksi yang intens, tanpa batas ya, kalau pacaran itu kan begitu, ya. Kemudian kalau khitbah, insya Allah itu terjaga, apalagi kalau ada mak comblangnya. Ya makanya kemudian, maksudnya mak comblang itu adalah nanti kalau saran saya sih mak comblang atau pak comblang perantara itu adalah pertama orang yang sudah menikah, gitu begitu. Jadi khawatirnya kalau nanti ya belum sama-sama menikah, nanti kecantolnya sama mak comblang. Nah, itu begitu, itu pengalaman ada yang begitu ya. Yang kedua adalah mak comblang itu harus lebih paham agamanya dibandingkan dengan yang diperantarakan itu, di antara kedua orang itu. Maksudnya terutama terkait dengan masalah paham terkait dengan masalah interaksi laki-laki dengan perempuan. Nah itu. Nah, jadi yang ketiga, eee, mak comblang atau pak comblang ini harus benar-benar jadi kayak wasit gitu lah. Di interaksi itu benar-benar jadi wasit. Kalau nanti interaksi antara keduanya itu misalnya
misalnya ya kalau sekarang medianya pakai WhatsApp misalnya, dibikinkanlah grup WhatsApp di antara mereka, gitu begitu. Dan, disepakati misalnya di situ ada walinya ya, ada pendampingnya dan seterusnya, boleh di situ. Nah, nanti kalau misalnya di obrolan di WhatsApp itu ada yang menyimpang-menyimpang dan seterusnya, nah itu yang meluruskan adalah Pak Comblangnya. Sehingga nanti perasaan antara keduanya itu terjaga, gitu gitu. Jadi tidak ada interaksi di luar, apa, di luar, grup WhatsApp misalnya begitu, disepakati begitu. Kecuali kalau memang sudah mendekati hari H misalnya begitu. Nah itu terserah mereka, itu begitu, oke. Kemudian yang terakhir bahwa resiko status setelahnya, ya. Kalau pacaran, pasti resikonya besar itu terutama di pihak perempuan, ya. Kalau pacaran kemudian putus, itu peluang terjadi fitnah itu sangat besar, seperti itu. Karena nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan untuk aman. No safe for free sex itu nggak ada di dalam pacaran itu, nggak ada yang bisa berani jamin, ya. Apa namanya, setan itu pasti faina salisahuma syaiton, yang ketiganya itu setan, itu begitu. Setan itu akan membisik-bisiki, hatta meskipun itu adalah, teman-teman aktivis misalnya, mohon maaf ya, teman-teman yang aktivis yang, misalnya, ya setan itu akan mudah menjerumuskan ya. Misalnya saling membangunkan, apa, alarm tahajud misalnya begitu, alarm buka puasa, alarm, apa namanya, sahur antar lawan jenis. Nah, itu awalnya begitu, tapi fa inna salisahuma syaiton, di antara keduanya itu nanti adalah ada setan. Nah, setan sangat sangat pintar untuk kemudian mengelabui manusia, yang seakan-akan itu masih syar'i dalam benak mereka, ya tetap dilakukan, gitu begitu. Itu khawatirnya. Nah, kalau apalagi pacaran itu lebih lebih ekstrim lagi, gitu. Nah, kalau kemudian khitbah, itu resikonya hampir tidak ada, ya. Kenapa? Karena kalau khitbah itu tidak berlanjut misalnya, tidak khawatir terjadi fitnah, karena berlangsung secara rahasia tadi dan insya Allah masih dalam koridor syariat kalau kemudian memang di antara keduanya yang sedang bertaaruf itu paham terhadap syariat atau Pak Comblangnya itu paham terhadap syariat, begitu. Oke? Nah, kemudian ini beberapa, penjelasan tambahan terkait dengan cara benar ketika melamar, ya. Khawatirnya nanti kalau salah melamar, disangkanya ngelamaran, ternyata bukan, disangkanya khitbah, ternyata pacaran, itu begitu. Maka kemudian harus ada rambu-rambu interaksi khitbah, ya, harus ada rambu-rambunya, ya. Apa itu? Ada pada untuk khitbah. Yang pertama, tidak mengkhitbah golongan wanita yang haram untuk dinikahi, ya. Tidak mengkhitbah atau melamar golongan wanita yang haram dinikahi, berarti laki-laki tidak boleh mengkhitbah wanita yang haram dinikahi. Siapa di antara, wanita yang, apa namanya, wanita yang haram untuk dinikahi? Ya, wanita yang masih mahramnya, itu begitu, yang masih mahramnya. Ya, mahram itu ada 3 jenis ya, nanti mahram yang karena sepersusuan, kemudian karena saudara, kemudian ada satu lagi, eee apa ya, saya lupa. Kemudian yang apa, yang penting bahwa wanita yang tidak boleh dikhitbah itu adalah wanita di antara tadi selain selain apa namanya, selain wanita mahram adalah memang wanita yang memang disebutkan oleh Al-Qur'an. Misalnya wanita, eee, ahlul kitab. Nah, itu juga tidak diperbolehkan untuk dinikahi, gitu begitu. Nah, ini juga nanti berbeda pendapat ya terkait dengan wanita ahlul kitab itu siapa. Kemudian yang kedua adalah tidak mengkhitbah golongan wanita yang haram untuk dikhitbah. Ini wanita yang haram untuk dikhitbah. Jadi apa, ada bedanya ya antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama adalah wanita yang haram untuk dinikahi berarti mahram, gitu begitu. Kalau tidak mengkhitbah golongan wanita yang haram dikhitbah, itu adalah mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh yang lain. Nah, itu tidak boleh, gitu begitu. Ada larangan hadisnya seperti itu. Kemudian disampaikan kepada wali atau kepada pihak wanitanya, itu tadi yang, apa, tadi sudah sedikit saya singgung. Kemudian menjaga rahasia khitbah, itu ada khitbahnya. Jadi kalau di dalam sebuah hadis itu meskipun ada yang kemudian mengatakan hadis, apa, derajat hadisnya itu tidak sampai ke hadis sahih, tapi kalau bagi saya itu bisa dijadikan sebagai sebuah rambu-rambu, gitu begitu, ya. Hadisnya
bunyinya adalah rahasiakanlah, khitbah dan atau rahasiakanlah lamaran, kemudian umumkanlah pernikahan, gitu begitu. Jadi yang jangan kebalik, yang diumumkan itu pernikahan, bukan khitbah, gitu. Jadi misalnya, seorang akhwat, seorang perempuan sudah dikhitbah kemudian, pamer-pamer di sosial media, "Aku dikhitbah loh," gitu kan. Nah, dan seterusnya. Itu, harusnya adalah justru dijaga. Nah, khawatirnya tadi kalau kemudian tidak dijaga, ya tidak dijaga, maka kemudian yang terjadi apa? Timbul fitnah tadi. Itu khawatirnya di situ. Oke. Kemudian yang penting juga adalah menjaga pergaulan pria dan wanita. Ya, meskipun aktivis, misalnya aktivis masjid, aktivis komunitas Islam dan seterusnya, tetap dijaga pergaulannya. Ya, pergaulan itu nanti ada 2 poin nanti saya jelaskan di berikutnya. Kemudian tidak ada pesta walimatul khitbah, ya, nggak ada yang namanya pesta walimatul khitbah itu, ya. Perayaan untuk khitbah itu tidak ada. Itu di antaranya ada pada khitbah. Kemudian ini tadi yang hadis tadi yang larangan berkholwat, larangan berduaan, ya. La yahluwanna rajulu bi imra'atin ila ma'aha du mahramin. Janganlah berkholwat atau berduaan seorang perempuan dengan seorang laki-laki kecuali ada mahram bersamanya. Ya kalau ada mahramnya berarti bukan kholwat namanya. Kalau kholwat itu namanya berduaan saja, begitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa, eee, yang menjadi perhatian adalah materi interaksi dengan, frekuensi. Jadi kalau saya back ke sini ya, yang ini, menjaga pergaulan pria dan wanita, itu yang dijaga itu apa? Ya, yang dijaga itu selain berduaan tadi adalah ini, 2 ini, materi interaksi antara keduanya dan yang kedua adalah frekuensi interaksi. Maksudnya begini, seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah melangsungkan proses, khitbah, ya, mereka harus menjaga materi interaksinya. Materi interaksinya apa? Ya omongannya itu, obrolan di antara keduanya, ya. Obrolan di antara keduanya misalnya ada yang mau pakai pakai mak comblang maupun yang tidak pakai mak comblang, materi materi interaksinya tetap harus dijaga, itu namanya menjaga pergaulan. Misalnya tadi ya, salah satunya nggak perlulah bangunin, apa tadi, alarm tahajud gitu ya, yang laki-laki maupun yang perempuan bangunin ya. Ya saudaranya atau ibunya ya, itu lebih berhak untuk dibangunkan ya daripada calon yang belum apa-apanya, sah aja belum gitu ya, halal aja belum. Ya, iya kalau halal, iya kalau berjodoh. Ya, khawatirnya tidak berjodoh. Nah, itu gitu. Jadi materi interaksi, contohnya tidak membangunkan, tadi nggak perlu membangunkan ya. Kemudian, eee, materi interaksi yang lain contohnya adalah misalnya nggak perlu ada kata-kata sayang di situ, ya panggilannya, baru khitbah, baru ta'aruf panggilannya sudah abi, umi, ya. Nggak ada bedanya sama orang, pacaran ya. Kalau pacaran kan papa, pipi, mimi gitu ya. Ya, abi. Kalau yang ta'aruf kemudian pakai yang lebih islami, abi, umi. Ya nggak perlu seperti itu. Panggilan-panggilan sayang nggak perlu, ya begitu. Itu yang perlu dijaga. Kemudian yang kedua adalah frekuensi interaksi, ya. Frekuensi interaksi. Jadi maksudnya adalah intensitasnya itu loh. Intensitasnya untuk berinteraksi itu jangan terlalu sering, gitu kan. Karena apa? Karena ini 2 kutub yang berbeda antara rijal sama nisa, antara laki-laki dengan perempuan. Ini kalau sering diinteraksi, ini bisa saling tarik-menarik ini, memang fitrahnya begitu. Nah, dan setan nanti fa inna salisahu masahiton, yang tadi saya jelaskan di awal tadi, ya. Maka frekuensi interaksi antara keduanya, ya diatur, ya disepakatilah misalnya begitu. Misalnya seperlunya saja, interaksi keduanya. Kalau kemudian frekuensinya itu terlalu sering, selain jatuh kepada, hal yang haram, khawatirnya di situ, yang juga dikhawatirkan adalah nanti nggak ada bedanya sama pacaran. Nah itu teman-teman semuanya. Jadi itu teman-teman semuanya. Kemudian berikutnya adalah teknik khitbah. Teknik khitbah itu seperti apa? Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang langsung, ya. Misalnya, "Aku ingin menikahimu," ya, atau bahasa yang lain misalnya, "Maukah kita menikah?" Ya. Atau bisakah kita menikah gitu, atau aku ingin kamu menjadi istriku, bla 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 dan seterusnya. Itu contohnya yang bahasa secara, direct gitu ya, secara langsung ya, to the point lah misalnya begitu. "Ukhti, maukah kamu menikah denganku?" Nah gitu. "Ukhti, aku ingin menikah denganmu." Nah itu begitu.
Itu teknik hibahnya. Ya, kemudian menggunakan bahasa kiasan. Nah, itu yang kedua, teknik hibahnya adalah menggunakan bahasa kiasan. Misalnya, hidupku akan sempurna kalau kau jadi pendampingku. Misalnya begitu. Tapi ini harus dibedakan dengan kata-kata gombal ya. Ya, harus dibedakan dengan kata-kata gombal ya. Misalnya, "Bapak kamu tukang bakso ya?" Nah, kayak begitu itu itu apa, contoh-contoh kata gombal ya, bukan bukan mengkhotbah gitu, begitu. Jadi, misalnya contohnya yang lain adalah, "Wanita sepertimu amat pantas untuk jadi ibu untuk anak-anakku." Gitu, begitu. Itu kata kiasan, apa namanya, yang bisa dilakukan dalam mengkhotbah itu begitu. Nah, kalau kemudian maksudnya apa? Kalau misalnya contoh aja, misalnya wanita seorang akhwat kemudian digunakan bahasa kiasan nggak ngerti, maka harus pakai bahasa yang lugas tadi, bahasa yang langsung. Atau kadang kala ada wanita yang nggak suka dengan bahasa kiasan, dia pengennya bahasa langsung. Ada yang wanita-wanita, tipe wanita seperti itu. Ya, malah justru kalau misalnya dikatakan, "Hidupku akan sempurna kalau kau jadi pendampingku." Kalau ada wanita yang kemudian nggak suka dengan bahasa kiasan, bisa jadi malah justru diblok ya, diblok kemudian nggak jadi ta'aruf sama dia, gitu-gitu. Ya, oke. Kemudian, nah berikutnya adalah ketika janji tidak bisa berlanjut, maksudnya adalah kalau khitbahnya itu nggak bisa berlanjut, apa yang harus dilakukan atau apa yang terjadi, ya. Bila tidak ada ketidakcocokan, khitbah bisa diputuskan, maksudnya berhenti, gitu gitu. Boleh gitu, ya. Karena memang belum belum ada ikatan apa-apa, belum belum sah. Orang yang sudah menikah aja boleh boleh ada talak, gitu begitu, apalagi ini khitbah, gitu begitu. Oke. Kemudian pemberian dari pihak pria yang terkait dengan pernikahan wajib dikembalikan. Kalau misalnya dalam proses khitbah itu sudah terjadi pemberian, misalnya pemberian hadiah ya, atau pemberian yang lain ya, maka, itu wajib dikembalikan. Jadi tapi kalau yang terkait dengan pernikahan, misalnya sudah dikasih cincin lah, misalnya tadi ya, sudah dikasih cincin itu wajib dikembalikan, ya. Kemudian kalau hadiah atau hibah tidak boleh diminta lagi untuk dikembalikan. Artinya tidak wajib untuk dikembalikan, misalnya dikasih hadiah mobil misalnya begitu, misalnya gitu aja, ya. Maka kemudian ya boleh aja, tidak boleh diminta lagi untuk dikembalikan, gitu gitu, ya. Oke. Jadi ketika janji tidak bisa berlanjut, boleh tidak terjadi kerusakan bisa diputuskan, kemudian pemberian dari pihak pria yang terkait dengan pernikahan wajib dikembalikan, yang berikutnya adalah hadiah atau hibah itu tidak boleh diminta lagi untuk dikembalikan, oke. Yang ini sepertinya poin yang terakhir adalah, bolehkah wanita itu melamar? Boleh. Ya, contohnya adalah, pertama, boleh disampaikan secara langsung kepada si ikhwan, ya. Boleh disampaikan secara langsung kepada si ikhwan. Ini pernah ada sebuah riwayat bahwa ada seorang wanita menawarkan diri untuk dinikahi oleh Rasul, meskipun Rasul kemudian tidak berminat istilahnya begitu, kemudian dinikahi oleh sahabat, gitu. Kemudian yang kedua adalah bisa dengan meminta saudara, bapak, atau mungkin wali untuk menjodohkan kita dengan pria soleh itu. Ya, ini pernah dilakukan juga oleh Umar bin Khattab ketika mencarikan pasangan untuk putrinya. Ditawarkan kepada Rasulullah SAW, ditawarkan kepada Rasulullah kemudian tidak berminat, kemudian dinikahi oleh sahabat yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga bisa dinamakan lewat perantara, baik itu saudara, ustadz atau ustadzah yang dikenal kesoleh atau kesolehannya, ya, kesolihahnya. Oke, itu teman-teman semuanya. Eh, Kewajiban orang tua mencarikan jodoh, ya ini kewajibannya. Jadi yang paling fundamental itu sebenarnya kewajiban untuk mencarikan jodoh itu ada di orang tua. Nah, dalilnya ada di surat Quran surat An-Nur ayat 32. Oke, itu insya Allah yang bisa saya sampaikan di materi pada sore hari ini. Silahkan kalau masih ada yang dikonfirmasi, masih ada yang ditanyakan, ada yang konsultasi dan seterusnya, dipersilahkan. Enggak, Ustaz. Siap, Ustaz. Izin saya Amar menggantikan Pak Bimo sebagai moderator. Ingin menyampaikan pertanyaan dari forum chat. Yang pertama, Ustadz mau nanya pertanyaan apa yang harus dan paling penting untuk ditanyakan ke ikhwan saat khitbah? Oke, langsung dijawab ya. Siap, Ustadz. Oke, baik. Pertanyaan-pertanyaan yang penting ditanyakan kepada ikhwan
ya, atau calon ketika sedang melakukan proses hitbah. Yang pertama, kalau kemudian sudah tukaran biodata, ya, kalau tadi misalnya tukaran biodata pakai apa, pakai print-printan atau pakai soft file gitu ya di WA dan seterusnya, maka modal dari apa, CV tadi, biodata itu bisa dijadikan, untuk pertanyaan, ya. Misalnya tinggalnya di mana gitu ya. Tapi yang lebih penting yang pertama itu sebenarnya adalah visi dan misi, ya. Visi dan misi pernikahan. Itu mungkin terlalu dalam ya, terlalu apa istilahnya, mungkin filosofis, tapi itu penting. Ya, dan ini nggak banyak ya, kalau saya boleh apa, rahasia ya, buka rahasia, ini nggak banyak yang punya gitu ya. Nah, yang namanya visi dan misi menikah, pokoknya pengen nikah lah. Karena apa? Ya umur saya sudah 30 tahun, nah gitu. Khawatirnya begitu ya. Maka kemudian, apa namanya, itu yang pertama harus memang ditanyakan, kalau ternyata gimana Ustaz kalau nggak punya visi dan misi? Ya coba kemudian di-drive ya, di-drive, eee, agar punya visi dan misi pernikahan itu. Kalau ya, kan kita itu kan, hidup itu kan memang ada batasnya gitu ya. Hidup itu kan ada batasnya dan memang kita tujuan hidup itu ada tujuannya Allah menciptakan kita gitu ya. Kalau kemudian, untuk urusan, misalnya untuk urusan yang pendek-pendek saja, misalnya urusan, kampus, misalnya urusan sekolah, itu mesti ada visi dan misinya, ya ada tujuannya, maka di pernikahan pun juga harus ada tujuannya. Sehingga nanti kalau ternyata tujuan pernikahan, keduanya itu cocok, nah itu bisa jadi kecenderungan untuk tetap melanjutkan proses hitbah. Nah itu yang pertama ya. Jadi paling tidak visi dan misi yang perlu dipertanyakan. Baru kemudian, boleh nggak ngetes keagamaannya? Nah itu kan. Nah ini tidak semua orang bisa bisa dites kayak begitu. Nanti kalau yang tanya begitu kepada ikhwannya bisa tersinggung gitu, begitu. Nah, bagaimana cara mengetahui kedalaman agama seseorang, ya, ya yang pertama adalah harus tahu, langsung, misalnya bisa langsung tanya, ya. Misalnya kalau di biodatanya itu, misalnya biodatanya kalau misalnya biodatanya detail ya. Kebetulan, kami mengasuh di Majelis Jodoh Fisabilillah itu ada namanya, daily activity ya, aktivitas harian, itu begitu. Aktivitas harian itu ditulis di situ. Nah, kalau kemudian di situ apa, daily activity itu kan ada misalnya tahajudnya berapa gitu ya, baca Qur'annya seberapa dan seterusnya. Itu bisa dilihat. Jadi itu dari sisi nafsiyahnya, dari sisi perilakunya bisa dipantau, gitu begitu. Bisa apa namanya, bisa diidentifikasi lah istilahnya begitu, calon kita itu seperti itu. Atau yang kedua adalah, bagaimana cara mengetahui kedalaman pemikirannya, gitu begitu, calon kita itu. Dengan cara apa? Kalau kebetulan kalau di kami ya, di majelis itu adalah dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya karena kebetulan kami itu ada di majelis itu ada namanya pembelajaran selama 30 hari, itu begitu. Selama 30 hari itu mereka selama 30 hari, jadi setiap hari itu mereka menjawab, pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, gitu begitu. Nah, jawaban mereka itu menunjukkan kedalaman, pemikiran mereka, kedalaman kepemahaman mereka, itu begitu. Jadi kalau nanti dari situ, dari kedua kedua komponen tadi, ya, pemikiran dengan kemudian perilaku, nah itulah baru kemudian bisa diputuskan bahwa seseorang itu cocok nggak dengan kita, gitu. Jadi kalau kemudian, kita itu ngarep banget gitu ya, misalnya dapat, calon atau suami atau istri yang kemudian, hafiz Quran misalnya, atau yang hafalan Qurannya bagus, yang banyak misalnya begitu, ya kita harus ngaca dong. Ya, harus ngaca, jangan-jangan kita qul huwallahu ahad aja, yang ngimami ngimami tarawih di rumah nggak bisa gitu ya. Sekarang musim lockdown ya, apa namanya, imam tarawih di rumah, qul huwallahu ahad terus dari ayat dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir ya, gitu begitu. Nah, seperti itu kayaknya nggak cocok jadi imam gitu ya. Ya, maksudnya imam rumah tangga gitu ya. Oke, gitu Mas, untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Oke, siap, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Novi, Ya, mau nanya nih gimana gimana tipsnya agar kita tidak salah pilih sedangkan ihwannya jauh? Mungkin ini buat yang LDR gitu mungkin Ustaz, yang oke. ketemunya orang jauh. Ya, kebetulan kami mengasuh majelis itu juga melalui online ya.
Kami itu melalui online, di Instagram kami @jodohfisabilillah, maka ya harus tahu detailnya memang. Ya kalau secara online ya tahunya tadi ya, kalau cara saya begitu tadi, untuk mengetahui istilahnya itu member kami, itu caranya dengan begitu. Tapi kalau bisa memang di biodata itu dicantumkan nomor-nomor saudaranya, ya. Nomor-nomor saudaranya, misalnya adiknya, kakaknya, eee, orang tuanya dan seterusnya. Sehingga nanti suatu saat kalau misalnya pengen tahu tentang si calon itu, bisa tanya kepada saudaranya itu. "Bener nggak sih si Ikhwan ini single, jangan-jangan dia sudah menikah?" Gitu kan. Nah, khawatirnya begitu. Maka kemudian lewat saudara-saudaranya yang dicantumkan di biodata tadi, gitu. Kalau saya sih caranya begitu, ya. Atau kalau emang kita kenal, meskipun jauh, kalau kita kenal, kalau kita gimana kalau misalnya nggak pakai biodata? Ya memang kita memang harus kenal, sudah pernah kenal gitu ya. Khawatirnya kalau belum pernah kenal, ya, maka, sikap yang terbaik adalah, eee, harus memang istilahnya itu legowo gitu ya. Kalau orang Jawa itu bilang legowo. Jadi maksudnya apa? Nanti kalau suatu saat ternyata memang terjadi menikah, jadi menikah, maka memang harus legowo. Ternyata kekurangan-kekurangan itu muncul setelah menikah. Ya, karena emang prosesnya tadi LDR tadi. Ya, khawatirnya begitu kalau kemudian nggak pakai biodata dan nggak pakai mak comblang. Nah, agak sulit memang tekniknya kalau nggak pakai biodata dan nggak pakai mak comblang tapi tetap LDR, ya. Itu sulit, itu begitu. Memang ada beberapa orang yang berhasil, tapi ya itu nggak semua orang bisa begitu. Lah wong yang pakai mekanisme yang pakai saya mekanisme yang saya pakai tadi, itu masih ada yang gagal, itu juga ada, begitu. Ya memang mungkin belum jodoh itu ya. Itu caranya. Oke, siap Ustaz, Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. ya. Ini dari Syarif Ustaz, Mhm, mau nanya kalau misalnya kita udah ngasih CV, terus mhm, udah kenal dengan ahwatnya, bolehkah kita keluar dengan ditemani oleh perantara orang ketiga itu Ustaz? Mungkin mmm, untuk membeli sesuatu atau bagaimanapun teknisnya, penting tetap ditemani gitu Ustaz. oke. Jadi kalau yang kan tadi hadisnya adalah la yahluwanna rajulu bi imra'atin ya. Jadi tidak boleh berduaan tanpa disertai mahram. Yang namanya mahram itu dari pihak perempuan, ya. Mhm, Yang namanya mahram itu dari pihak perempuan. Jadi yang ditemani adalah yang perempuan, bukan yang laki-laki. Ya, ditemani oleh siapa? Ya saudaranya. Kalau misalnya saudaranya tidak ada di situ, ya berarti temannya. Jadi tetap tidak boleh berduaan, gitu. Tapi yang ditemani adalah si perempuannya, bukan si laki-lakinya, gitu begitu. Kalau si laki-lakinya berarti bukan mahram, gitu begitu. Fa inna salisahuma syaiton, oh bisa jadi tapi, yang ketiga setan itu. Ya, gitu gitu ya. maksudnya jalan bertiga itu tetap boleh gitu Ustaz? Ya Kan nggak boleh kan tetap ditemani wanitanya nggak ada orang ketiga mahramnya. itu? Enggak, kalau ada mahramnya Ustaz? Oh boleh, tapi itu pun nanti tadi materi interaksinya diperhatikan. Materi interaksi itu apa? Ya obrolan keduanya, gitu kan tadi. Mmm, Kemudian jadi maksudnya dalam rangka untuk apa? Jadi khitbah itu kan dilakukan dalam rangka untuk menikah. Tapi kalau mereka bertiga, meskipun si perempuan itu ada mahramnya, tapi kemudian untuk meskipun mentang-mentang Ciminati itu ada mahramnya, kemudian untuk bersenang-senang, nah itu juga juga keluar dari tujuan, gitu begitu. Dalam rangkanya itu sudah keluar, gitu begitu. Maka ya dalam rangka untuk apa misalnya, ya untuk memberi hadiah, ya sudah selesai, selesaikan, hajat syar'inya atau keperluan syar'inya, kalau setelah itu selesai, gitu begitu. Itu, oke siap Ustaz. ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan berikutnya dari Dedi Setiawan, Ustaz, Mhm, jangka mhm, waktu bahtbar itu sampai berapa bulan? Misal ada batasannya atau bagaimana gitu, Ustaz? oke. Tadi sudah sedikit saya singgung, jadi sependek pemahaman saya, ya, al-fakir, belum menemukan, ya, atau tidak menemukan batasan dari para ulama maupun keterangan dari Al-Quran maupun hadis ya, yang membatasi, berapa lama khitbah itu dilakukan. Tapi batasannya adalah, eee, seberapa yakin di antara masing-masing keduanya itu untuk melakukan proses berikutnya, ya.
Proses berikutnya itu bisa jadi selesai, bisa jadi nikah, itu begitu. Ya, itu seberapa yakin, itu yang pertama patokannya. Yang kedua adalah, kalau memang sudah merasa cocok di antara keduanya, maka disegerakan, ya. Karena memang ada larangan untuk ada perintah, ada anjuran ya, ada anjuran dari Rasulullah SAW bahwa kalau kebaikan itu harus segera dilakukan sebelum terjadinya, fitnah, ya, itu begitu. Jadi tidak ada keterangan harus berapa bulan, ya, tapi sepengalaman saya memakcomblangi itu tidak lebih dari 12 bulan. Bahkan yang paling cepat ada 3 bulan kalau saya ya. Tapi kalau teman-teman yang lain katanya ada yang 1 bulan, langsung proses khitbah itu 1 bulan langsung nikah itu juga ada. Ya, itu gitu, Mas. Oke, siap Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Dari Fitri, Pak Ustadz, saat proses taaruf apa boleh saling chatting secara pribadi? Oke. Oh, kalau bagi saya tadi batasannya adalah tadi ya, selama materi interaksinya adalah fine-fine saja, baik-baik saja, nggak masalah, gitu begitu. Tapi lebih utamanya, ya, lebih afdolnya adalah ada perantara, begitu. Ada perantara. Kemudian kalau sekarang ada media WhatsApp, bikinlah grup WhatsApp, gitu begitu. Yang ada perantara di situ, ada mahromnya di situ, ya, atau ada pendampingnya di situ, ada saudaranya di situ. Nah, itu begitu, itu lebih utama. Tapi kalau ternyata tidak pakai mak comblang, ya harus diperhatikan 2 hal tadi. Apa itu? Materi interaksi, ya, materi interaksinya apa, chatting chatting itu materinya apa, ya. Kalau cuman bangunin tadi ya, nggak perlu dan nggak boleh. Kemudian kata-kata sayang, nah itu nggak perlu, ya. Ngingetin udah makan belum, nah itu begitu. Udah masak belum, gitu kan, udah mandi belum, nah kayak begitu nggak perlu, ya itu saudaranya yang belum mandi juga banyak, ya kenapa kemudian harus, si awat yang masih belum halal gitu ya. Nah itu materi. Yang kedua adalah frekuensi tadi, ya intensitas keduanya itu ngobrolnya itu jangan terlalu sering, kalau memang harus pakai chat pribadi antara keduanya, gitu begitu. Jadi yang nggak penting-penting jangan ditanyakan, ya. Kayak tadi misalnya, apa kamu udah mandi atau belum, dan seterusnya itu nggak perlu ditanyakan, ya. Sehingga kalau itu bisa dijaga, ya interaksi dan kemudian materi itu bisa dijaga, maka insya Allah ya nggak apa-apa pakai chat, ya. Itu, Mas. Oke, siap Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kalau serah-serahan apa harus dikembalikan ketika hitbah tidak jadi? Mhm, oke. Kalau seserahan boleh dikembalikan, kalau seserahan atau hadiah itu tidak harus dikembalikan, ya. Tidak harus dikembalikan, tapi yang wajib dikembalikan adalah cincin yang terkait langsung pernikahan ya. Cincin kayak tadi ya. Kalau di apa namanya, di adat yang lain itu selain cincin, selain uang misalnya uang apa ya, uang panjer atau apalah istilahnya begitu ya. Itu ya harus dikembalikan itu, karena memang terkait pernikahan, kecuali memang sudah berupa barang. Nah, itu tergantung kesepakatan berdua aja, ya. Tapi kalau seserahan itu tidak wajib, tidak harus dikembalikan, itu begitu. Itu jawaban singkatnya. Oke, siap Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz mau Mhm. bertanya, apakah boleh menghitbah orang yang sudah statusnya pacaran? Statusnya pacaran ya? Nah ini Iya, Ustaz. kalau hadisnya sih nggak bolehnya orang yang sudah mengkhitbah, gitu begitu. Pertanyaannya begini, Ya. orang yang pacaran itu mereka sudah saling khitbah atau belum? Nah, khawatirnya khawatirnya mereka yang pacaran itu mengatasnamakan dirinya khitbah, ya gitu ya. Hmm. Khawatirnya itu. Sehingga nggak boleh kemudian dini di apa, di dikhitbah oleh yang lain, itu begitu. Maka dipastikan dulu yang pacaran itu, eee, memang benar-benar pacarannya anak-anak muda begitu yang hanya just for fun, yang hanya senang-senang saja, ataukah memang sudah serius gitu ya, sudah serius. Nah, kalau sudah serius, nah khawatirnya, apa, terjadi larangan, mengkhitbah di atas khitbahnya yang lain. Maka pastikan dulu, ya, pastikan dulu bahwa, yang pacaran tadi itu, ya lebih baik putus dulu, udah begitu. Putus dulu, ya, karena mungkin baru gebetan bisa disebut dengan pacaran gitu ya. Gebetan itu kan levelnya sebelum pacaran gitu ya.
baru gebetan aja bisa disebut pacaran. Nah, maka pastikan dulu tidak ada gebetan, tidak ada pacaran, baru kemudian khitbah. Itu. Ustaz, lanjut Ya, pertanyaan berikutnya. ya. Apakah di saat menghitbah kita bisa mengirim utusan untuk menanyakan hal-hal yang mohon maaf mungkin bahasanya ini lebih kayak aurat, misalnya bagaimana rambut dia, sesuatu yang eee, aurat bagi si perempuan itu, Ustaz? Boleh, itu ada hadis yang apa namanya, jadi Rasulullah SAW itu mengutus seorang perempuan, eee, yang kemudian datang kepada, wanita yang memang, eee, pengen diketahui. Saya lupa namanya siapa perempuannya itu, tapi intinya Rasulullah pengen kemudian mengetahui ya, misalnya di situ disampaikan apakah memang, eee, kita pengen nih tahu si wanita itu, mohon maaf misalnya, keteknya bau atau enggak, misalnya begitu. Nah itu ya, yang bisa tahu siapa? Saudaranya atau sesama wanita, gitu. Nah itu boleh perantara begitu boleh. Ya ada riwayat yang menyatakan begitu, ya. Jadi boleh. Tapi memang harus si mahramnya si perempuan tadi atau sesama perempuan, ya. Misalnya saudaranya si laki-laki itu misalnya ya, atas izin, si wanitanya kemudian menanya begitu, hal-hal seperti itu. Itu. Oke, siap, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Miftah. Mhm, Ustaz, hitbah di atas hitbah orang lain kan dilarang. Nah, mhm, ini maksudnya hitbah yang pertama itu benar-benar diterima apa hanya sekedar meminta izin tapi belum ada keputusan dari sisi ahwat? oke. Baik, eee, ya, jadi namanya khitbah itu sudah jatuh kalau kemudian di antara keduanya sudah deal, sudah sepakat untuk saling proses khitbah, gitu-gitu. Tapi kalau kemudian salah satu, misalnya si Iwan itu menyatakan khitbah, tapi si perempuannya masih memberi memberi tenggang waktu, misalnya begitu. "Kamu datang ke orang tuaku aja," misalnya begitu ya. Dan belum ada jawaban, atau si laki-laki itu belum sampai ke orang tuanya, tapi ada kemudian, laki-laki lain mengkhitbah, nah, itu statusnya masih pending, ya nggak apa-apa, itu begitu. Tapi alangkah lebih beradabnya, jadi adabnya, ya ini bicara adab ya, bicara adab, selesaikan dulu yang pertama. Kalau kalau dari sisi perempuannya ya, selesaikan dulu dengan pihak yang pertama. Kalau misalnya si laki-laki itu misalnya disuruh menemui bapaknya kok nggak nemuin-nemuin, nunda-nunda terus, maka kasih deadline. Nah, kalau sudah dikasih deadline kemudian masih saja tetap nggak bisa, maka diputuskan dari pihak si perempuan. Tek, selesai. Nah, baru kemudian, si laki-laki yang kedua itu boleh masuk. Nah, itu adabnya begitu. Ya, daripada nanti terjadi, perang saudara, pertumpahan darah. Oke, itu Mas. Oke, siap. Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, Bagaimana di saat kita, dari pacaran terus ingin melakukan, pernikahan secara Islami, Ustaz? oke. Maksudnya ya kayak gitu, Ustaz, intinya. Heeh. Jadi dari pacaran kemudian pengen pengen Pernikahan pernikahan. secara Islami, prosesnya. Oh, prosesnya ya? Iya. Oke. Eee, yang pertama kedua-duanya harus saling paham. Harus sadar dulu, kemudian paham. Sadar itu maksudnya apa? Bahwa kedua-duanya itu pengen gitu loh. Kedua-duanya pengen berproses ke situ. Mmm, Khawatirnya hanya satu pihak saja, dari pihak si laki-laki atau si perempuannya saja yang pengen gitu, tapi, pihak yang lain nggak pengen. Nah, khawatirnya begitu. Ya, maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau sudah ada keinginan yang sama, maka berikutnya adalah kalau memang masih, pacaran, ya diputuskan. Putusan, nggak ada interaksi, ya, nggak ada interaksi. Karena apa? Karena jodoh itu di tangan Allah. Bisa jadi kan nggak berjodoh. Bisa jadi loh ya, bisa jadi bukan nakal-nakuti, bisa jadi nggak berjodoh. Maka kemudian putuskan dulu, selesaikan dulu, proses pacarannya. Selesai, maksudnya putus, ya, baru nanti melalui proses yang sesuai dengan syar'i.
Misalnya kita sepakat ini, kita pakai mak comblang aja, pakai perantara aja. Nah, itu gitu. Ya. Jadi itu yang kedua. Baru yang kemudian yang ketiga, kalau misalnya prosesnya itu lanjut, ya, maka ya tambah dengan mendalami apa namanya, sakofa-sakofa atau ilmu-ilmu terkait dengan nikah, pernikahan, kerumah tanggaan, ya. Jadi apa, orang hijrah itu kan bekalnya setidaknya ada 2 gitu ya. Yang pertama adalah ilmu, ya. Yang kedua adalah, niat untuk memperbaiki diri, gitu begitu. Niat untuk memperbaiki diri. Nah, sama juga dengan tadi, dengan kasus tadi bahwa kalau kemudian di antara keduanya, ya, pengen memperbaiki diri, ya apa, pengen apa, hijrah kepada pernikahan Islami, ya, maka harus melakukan 2 hal tadi, ya, memperkuat niat, dan yang kedua adalah harus mau menggali ilmu, itu begitu. Insya Allah kalau itu dilakukan berdua berdua, ya, dua-duaan, kalau nanti jadi menikah, berjodoh misalnya begitu, insya Allah saling memahami. Nah, gitu gitu. Tapi kalau kemudian ternyata dari setelah kemudian putus, kok ternyata proses ta'aruf, ya pakai proses Islami malah justru nggak cocok, ya bisa jadi memang nggak jodoh. Tapi kalau ada bekal agama, meskipun nggak jodoh, ya, ada bekal ilmu tapi nggak jodoh, maka insya Allah bisa legowo, ya. Insya Allah bisa qanaah, bahasa bahasa Islamnya itu begitu, ya. Bisa qanaah, bisa legowo dengan qada Allah. Oh, ini qada Allah, ini takdir Allah. Berarti kita nggak berjodoh. Meskipun sudah sekian tahun kita bersama, ya, ya Allah ternyata ngasih petunjuk bahwa kita caranya begini. Nah, bisa jadi begitu. Itu Mas. Oke, Ustadz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah baik bagi seseorang akhwat menunggu ikhwan yang sedang mengumpulkan uang untuk nikah? Mohon Hmm, solusinya, Ustadz, Oke, dari Vivo. oke. Baik atau tidaknya nanti tergantung ya. Tergantung mau berapa lama nunggunya gitu ya. Kan harus tahu berapa lama nunggunya. Kalau 4 tahun ya nunggu, kan nanti berarti menutup diri kepada ikhwan-ikhwan yang lain yang datang lebih cepat gitu kan. Misalnya nunggu ikhwan yang persiapan untuk ngumpulin duit tadi misalnya lama, tapi ternyata ada ikhwan yang lain yang datang yang pengen melamar, nah itu gimana nanti khawatirnya ya. Sehingga Eee, sangat kasuistik ini nanti, kalau misalnya memang menunggu ikhwanya itu tidak terlalu lama, ya nggak masalah. Tapi kalau terlalu lama, tadi kekhawatirannya adalah, tadi ada yang mau melamar kemudian tertutup ya, mau ada yang menghibah kemudian tertutup karena memang tidak boleh, apa, misalnya menunggu ikhwan yang tadi nyiapin duit, atau yang kedua adalah di saat menunggu itu sedang ngapain mereka, gitu loh. Apakah tetap berinteraksi ataukah tidak? Ya, kalau berinteraksi khawatirnya jatuhnya ke tadi, ta'aruf rasa pacaran, gitu. Nah, kalau nggak bisa menjaga loh ya, kecuali memang kalau, apa ya, istilahnya istilahnya anak-anak teman-teman itu adalah, apa, cinta dalam diam lah misalnya begitu, atau diam-diam mencintai gitu ya. Tiba-tiba kalau karena diam-diam mencintai ternyata dia mencintai orang lain, nah itu lebih sakit lagi. Oke, gitu Mas. Ya, Oke, siap, Ustadz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. ya, Kalau misalnya dalam nikah, eee, kita untuk mungkin ini ke pihak perempuan ya, pihak mhm, perempuan atau pihak laki-laki biasanya akan melakukan, sholat istikharah. ya, Terus bagaimana sholat istikharah itu ditunjukkan? Terus oke. apabila sholat istikharah itu tidak dilanjutkan, bagaimana hukumnya, Ustadz? Untuk melanjutkan atau menolaknya, Ustadz? Oke. Tentang Ada istikharah, intinya tentang sholat istikharah ada ini, 2 Ustadz. pertanyaan berarti ya? Iya, Ustadz. Oke, istikharah itu jadi istikharah itu yang pertama adalah sholat istikharah itu dilakukan ketika memang sudah ada pilihan, ya. Tapi belum mantap atau mau memantapkan diri gitu ya. Maka kemudian, maka sholatlah istikharah. Nah, lalu petunjuknya apa? Petunjuknya itu kalau selama ini ada yang mengatakan, apakah mimpi itu bisa dijadikan, petunjuk istikharah? Kalau Anda itu seorang nabi boleh gitu ya. Anda itu seorang nabi boleh, tapi selama sependek pemahaman saya, itu tidak ada, ulama ya, yang
yang hanif yang kemudian menjadikan mimpi itu sebagai petunjuk istiqoroh. Nah, apa petunjuknya kalau seseorang itu cocok atau tidak cocok istiqoroh adalah ketika seseorang itu tambah mantap, itu begitu. Tambah dipermudah urusannya oleh Allah, itu begitu. Ya, itu orang yang kemudian sholat istiqoroh. Ya, jadi memang hatinya tambah mantap, kemudian dipermudah urusannya menuju gitu. Tapi kalau kemudian urusannya itu tidak tidak mudah, kemudian hatinya nggak mantap, masih ragu-ragu, maka berarti tidak cocok gitu begitu. Ya, itu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya tadi adalah gimana kalau misalnya ternyata tidak cocok hikmahnya, kemudian bagaimana menyampaikannya? Ya, cara menyampaikannya, ya udah disampaikan aja dengan 2 bahasa tadi, 2 teknik. Bahasa lugas, ya langsung, atau bahasa kiasan, gitu begitu. Lugasnya, "Mas, aku ora cocok karo awakmu." Nah, gitu ya. Bisa terjemahnya ada di bawah. Siap, siap. Ya, "Aku nggak cocok sama kamu," atau "Kita nggak cocok, Mas," gitu. Nah, itu begitu. Itu bahasa lugasnya, atau kemudian bahasa bahasa kiasannya adalah, "Mas, sepertinya kita tidak bisa mengarungi bahtera bersama, ya gitu, bisanya begitu. Itu Mas, caranya Mas. Oke, siap Ustaz. Ya, Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini sedikit rada panjang Ustaz, dari oh hamba panjang. Allah. Oke, Ustaz, izin bertanya, kalau ya. keduanya udah sepakat saling ingin ke jenjang serius, tapi ternyata di tengah jalan rasanya kayak pacaran. Pas Waduh, ditanya kapan mau beneran ngomong, datang langsung ke orang tuanya, jawabannya iya nanti tanpa diminta juga langsung datang. Tapi kadang datang malah tiba-tiba menghilang dan sudah mhm. dengan yang lain. Waduh waduh Bagaimana waduh. yang harus dilakukan selain move on, Ustaz? Waduh, Aduh aduh ini kayak kerasa dalam sakitnya banget, dari Ustaz. sini. Sakitnya kerasa sampai ke saya itu, ya. Eee, itu nulis cerpen itu ya. Ya, Iya, Ustaz. baik, eee, yang dilakukan apa yang harus dilakukan oleh yang ditinggalin? Ya memang nggak ada cara lain, adalah legowo, qanaah dengan takdirnya Allah, itu yang terbaik ya. Itu urusan seorang mukmin itu begitu, kalau dikasih ujian dia bersabar, kalau dikasih kenikmatan dia bersyukur, itu begitu. Mukmin itu begitu caranya menyikapi sebuah masalah, ya. Nggak ada cara yang lain. Maka, ya memang siapa tahu itu adalah petunjuk, bukan siapa tahu, memang itu petunjuk dari Allah bahwa memang dia itu bukan jodoh terbaik kamu, ya, bukan jodoh terbaik kamu. Jodoh terbaik kamu nanti tinggal sedikit, misalnya kalau melangkah itu kayaknya tinggal 1 langkah lagi di depan kamu. Jadi kamu diminta oleh Allah untuk bersabar, berhenti di situ, setelah itu kemudian kamu coba aja melangkah 1 langkah aja, insya Allah ketemu di jodohnya di situ. Ya siapa tahu tetangga sendiri gitu ya, tiba-tiba ngetok pintu, tok tok tok, "Assalamualaikum jodoh," kan gitu ya, kan enak gitu ya. Jadi itu, namanya, eee ya memang harus legowo, harus qanaah dengan takdir Allah. Nggak ada yang tidak cara yang lebih baik ya, kecuali memang itu caranya, qanaah dengan takdir Allah. Itu caranya, Mas. Oke, siap, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mhm Jika ketika hitbah orang tuanya mematok harga panai, apa mhm. hukum Islamnya, Ustaz? Wah ini pertanyaan ini. Ini berarti ada orang Bugis di sini. Oke, eee, uang panai sepengetahuan saya, itu tidak ada dalam syariat Islam, itu saja ya. Nah itu yang pokok, yang utama adalah itu, tidak ada. Kalau sampai ada orang tua kemudian menghalangi, kemudian apalagi si laki-lakinya itu baik agamanya, dalam sebuah hadis itu disampaikan bahwa takutlah kalian terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Itu khawatirnya begitu. Jadi secara pertama adalah secara hukum itu tidak ada petunjuk syariatnya terkait dengan uang panai dan seterusnya. Yang kedua adalah kalau ada orang tua yang kemudian menghalangi karena gara-gara uang panai kemudian nggak jadi menikah, dan pada faktanya si laki-laki itu baik agamanya, maka takutlah orang tua itu terhadap, eee fitnah yang lebih besar, fitnah yang besar, gitu begitu. Nah, kalau bagi si perempuannya apa? Kalau bagi si perempuannya yang kemudian tetap dilarang oleh orang tuanya, cara yang terbaik sikap yang terbaik adalah memang, eee, apa, ya
berusaha keras. Yang pertama dulu adalah berusaha secara sekuat tenaga maksimal, ikhtiar maksimal supaya kemudian orang tuanya bisa luluh hatinya, begitu. Tapi ternyata kalau mentok, ya, Allah mentakdirkan kemudian hatinya orang tua kemudian tetap aja kekeh, nggak mau menerima si laki-laki itu selama dia tidak bisa memenuhi uang panen, maka bagi si perempuan adalah legowo dengan takdir Allah, gitu aja. Jadi apa yang sudah kita usahakan tapi ternyata kemudian hasilnya itu berbeda dengan yang kita inginkan, bisa jadi itu memang adalah takdir dari Allah. Nah, itu yang terkait. Gitu, Mas. Oke, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, kalau ilmu agama akhwat lebih tinggi dari ikhwannya, itu Mhm. bagaimana, Ustaz, kita sebagai ikhwan? Kalau ahwatnya lebih tinggi di ilmu agamanya. Iya, Ustaz. Oh, lebih baik ya kalau bicara sekufu ya, kalau bicara sekufu memang harus sekufu gitu, begitu. Maksudnya sekufu itu sepadan gitu ya. Ya, ilmunya, kemudian jenjang pendidikannya dan seterusnya itu memang sepadan. Tapi kalau ternyata ada beberapa orang, misalnya dari pihak si perempuan ya, dari pihak si perempuan itu, dia itu tidak masalah gitu ya, tidak masalah kalau misalnya si laki-lakinya itu ilmunya dalam tanda kutip "di bawahnya", ya nggak masalah sih bagi si perempuannya, bagi si laki-lakinya, gitu begitu. Tapi kalau kemudian, si perempuannya itu merasa kemudian tadi yang tanya perempuan ya? Dari hamba Allah, Ustaz. Enggak ada. Eee, Iya. apa namanya, kalau si perempuannya mempersoalkan, nah itu yang jadi persoalan, ya. Maka kemudian maksudnya jadi persoalan itu apa? Ya dia punya kewajiban untuk bisa mensetarakan atau istilahnya menskufukan kemampuan agamanya tadi, soal agama itu kepada laki-lakinya. Nah itu proses, ya proses nanti misalnya ketika menikah. Tapi yang lebih awal di sekarang misalnya pada saat proses ta'aruf atau khitbah adalah, mau nggak si perempuannya itu menerima, istilahnya dalam tanda kutip itu kan termasuk dalam tanda kutip adalah kekurangan dari pihak si laki-laki, seperti begitu. Kalau si perempuannya merasa tidak masalah, apalagi kemudian si laki-lakinya nggak minder, ya nggak masalah silakan lanjut. Tapi kalau kemudian si perempuannya menyatakan itu, masalah, kemudian si laki-lakinya itu minder, kalau saran saya sih tidak perlu tidak dilanjutkan prosesnya, gitu begitu, proses Hmm, khitbahnya. Itu gitu, Mas. oke, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Gimana cara meyakinkan wali yang masih kurang dengan kita yang mau menghitbah anaknya? Meyakinkan wali untuk apa tadi? Untuk, meyakinkan wali sebentar, Ustaz. Meyakinkan wali yang masih kurang dengan kita yang mau menghitbah anaknya. Berarti ini lebih ke si prianya, Ustaz. Mmm, meyakinkan wali supaya kemudian mau menerima si ikhwannya, si ahwadnya gitu? Atau Si gimana? ikhwannya, Ustaz. Oh gitu. Yang pertama memang tugasnya si perempuan, meyakinkan bapaknya atau walinya untuk menerima si laki-laki itu tadi, ya. Tugasnya apa yang pertama adalah dari pihak perempuan. Nah, eee, yang kedua adalah tugasnya si laki-laki itu sendiri. Maka dia harus berani atau bisa menampilkan diri sebagai orang yang bisa dipercaya kepada si pihak keluarganya si perempuan, begitu. Jadi kalau laki-laki itu gentleman, maka dia harus datang sendiri, ya, datang kepada walinya, menjelaskan siapa dirinya, memberikan argumentasi yang, kuat supaya kemudian boleh membawa anaknya tadi atau si perempuannya tadi dan seterusnya untuk menikahi. Nah itu harus dilakukan oleh si pihak laki-laki ya. Maka si si apa, si laki-laki itu harus datang sendiri, ya datang sendiri untuk meyakinkan si wali si perempuan tadi bahwa dia itu memang sudah siap, dan sudah, mampu untuk menikah, gitu-gitu. Hmm, Gitu, Mas. oke, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Komitmen itu dilakukan sebelum ada pernikahan, apakah dibenarkan? Kalau begitu, apa sama saja dengan pacaran?
Komitmen. Komitmen Siap, apa? Ustaz. Tergantung komitmennya, ya. Kalau komitmennya masih syar'i ya nggak masalah, gitu ya. Komitmen itu kan justru penting ketika misalnya laki-laki itu memang benar-benar serius, itu justru yang diperlukan, ya. Jadi kalau misalnya laki-laki itu nggak serius, maka tadi ada kasus yang tadi ditanyakan misalnya disuruh ke rumah orang tuanya, ya. Kalau kemudian dia bilang, "Nggak usah disuruh, nanti saya datang." Nah, kayak begitu laki-laki itu nggak serius, gitu begitu. Maka diperlukan komitmen. Komitmennya apa? Komitmennya adalah dengan serius datang kepada si perempuannya, orang tua si perempuan tadi, gitu gitu. Datang kepada si orang tuanya perempuan, kemudian, menyampaikan maksud atau tujuannya, gitu gitu. Gitu, Mas. Oke, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana jika si Ikhwan tidak bisa menahan nafsunya? Misalnya ahwat lain juga dilawankannya, apakah ditinggalkan atau dinasihati? Iwan tidak bisa apa tadi? Ikhwan tidak bisa mengendalikan nafsunya, misalnya Oh gitu. ahwat lain juga dilawankannya, apakah ditinggalkan atau dinasihati? Oh maksudnya berinteraksi dengan ahwat lain gitu ya? Ya mungkin dalam proses hitbah ini si laki-lakinya ini masih mencoba mencari ya ahwat yang lain, jadi Oh gitu. yang dicari itu bukan satu ahwat doang gitu, Ustaz. Oh gitu. Kalau kasusnya begitu, berarti memang bukan 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 ta'aruf atau dia nggak itu dari sisi poin apa, dari sisi poin pertama atau dari start awal, dia itu sudah bukan niatnya bukan untuk ta'aruf, bukan untuk menikah, maksudnya begitu. Just for fun aja, just for trial, ya. Hanya untuk senang-senang, untuk uji coba, maka laki-laki seperti itu tidak serius, itu begitu. Laki-laki seperti itu berarti laki-laki yang tidak paham agama, begitu. Maka kalau saran saya sih memang ya kalau bisa dipahamkan, ya maka dipahamkan. Tapi kalau ternyata tidak bisa dipahamkan, ya udah, ya tinggalkan aja laki-laki seperti itu. Itu, ya. Oke, siap, Ustaz. Mungkin para hadirin ada yang ingin bertanya kembali? Sekarang jam berapa ya? Sudah jam 17.19 atau Oke. mau sudah diakhiri aja, Ustaz? Terserah, terserah panitia aja. Di sini hujan deras tuh. Oke, siap, Ustaz. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin Eh, kita bisa tutup ya, pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.